Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu dinanti-nanti. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bedahara on ritual Balian di pedalaman Kalimantan. Kisah Robert. Suruh temanmu itu untuk membawa istrinya ke sini, ujar Robert setelah beberapa saat. Sakit apa dia? Tanya Aditya. Dia sudah terkena santet, jawab Robert singkat. Baik, aku akan suruh temanku untuk membawa istrinya kemari, kata Raditya. Setelah mengobrol ke sana kemari, akhirnya Raditya pun pamit untuk pulang. Bet, panggil Rowan. Ya, kenapa? Kau merasa tidak kalau udara malam ini agak berbeda? Rasanya dinginnya sampai ke tulang, kata Rowan sambil mengusap-ngusap lengannya agar terasa hangat. Mendengar perkataan dari Rowan, Robert pun langsung mendekatinya. Lalu setelah dekat, Robert lantas menempelkan punggung tangannya ke dahi Rowan. Kau demam, ujar Robert. Begitu ya Bet, pantas rasanya badanku agak lain. Ya sudah, istirahat saja sana. Kau mau kemana Bet? Tanya Rowan. Mau ke sungai, kau tak perlu ikut. Rowan mengangguk, kemudian ia beranjak masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengambil perlengkapan ringgenya, Robert pun segera berangkat ke sungai. Begitu sampai di sungai, Robert lantas memasang mesin cisnya dan kemudian ia berangkat menggunakan cis tersebut ke arah hulu. Robert berniat untuk memasang rengge untuk menangkap ikan di anak-anak sungai. Ketika mesin cis dimatikan, suara binatang malam terdengar hampir di setiap dahan pohon. Dengan senter yang masih terpasang di kepalanya, Robert lantas mulai memasang rengge di sungai itu secara melintang. Setelah rengge terpasang, Robert pun duduk-duduk santai sambil menunggu ikan-ikan itu terperangkap di dalam renggenya. Rengge itu seperti jaring ataupun jala, namun cara penggunaannya tidaklah dilempar, melainkan dipasang melintang di anak sungai. Jadi, ikan yang masuk ataupun keluar dari sungai itu secara otomatis akan terperangkap atau terpuntal di lubang-lubang rengge. Di rumah, Ron saat itu sedang meringkuk di atas kasur dengan 2 lembar selimut yang menutupi tubuhnya. Namun, meskipun sudah memakai 2 lembar selimut berlapis, Ron masih tetap saja menggigil kedinginan. Entah kenapa rasanya benar-benar dingin sekali. Iya, bahkan nyaris tak tahan karena rasa dingin yang teramat sangat itu. Robert, panggil Rowan. Namun tentu saja tidak ada jawaban dari Robert karena saat itu Robert memang sedang tidak ada di rumah. Dingin, gumam Rowan menggigil. Dengan memaksakan diri, Rowan beranjak dari kasur. Dia berniat ingin mencari obat parasetamol yang mungkin masih tersisa. Namun, setelah beberapa saat ia mencari, obat parasetamol yang dicari-carinya tidak juga ditemukan. Di saat sedang kesal dan menahan rasa dingin itu, tiba-tiba saja terdengar pintu rumah diketuk. Dengan langkah sedikit terhuyung, Rowan berjalan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat Manyang yang berdiri di sana. Manyang, gumam Rowan. Manyang tersenyum. Boleh aku masuk? Tanya Manyang. Rowan pun mengangguk. Kau sedang sakit ya? Tanya Manyang lagi. Iya, meriang, jawab Rowan seraya berbalik dan berjalan mendahului Manyang.
Tolong tutup pintunya lagi, kata Rowan lagi. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba saja hal yang tak terduga, yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Rowan terjadi. Sebuah pukulan keras mendarat telak di tengkuknya, mengakibatkan Rowan seketika merasa pusing lalu ambruk karena kehilangan kesadaran. Kejadian tak terduga itu membuat Rowan, yang merupakan seseorang yang sudah terlatih dalam hal ilmu bela diri, menjadi lengah. Terlebih lagi, yang tidak pernah terfikirkan itu karena pelakunya adalah Manyang, seseorang yang sangat ia percayai, seseorang yang bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di sungai, Robert sedang berbaring di dalam cisnya, menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat Rengge. Tiba-tiba saja, angin berhembus dengan kencang hingga membuat cisnya bergoyang-goyang. Robert terbangun untuk melihat hal apa yang sudah mengganggunya itu. Ketika mengedarkan pandangannya, mata Robert menangkap sosok di atas salah satu dahan pohon itu. Terlihat seorang perempuan sedang duduk. Robert berdecak. Dia tahu jika sosok itu merupakan kuntilanak alas yang entah sedang apa berada di sana. Sosok itu sangat cantik dengan tubuh yang beraroma bunga bercampur dengan kencur. Ia turun melayang dari atas pohon, kemudian berdiri tepat di hadapan Robert. Sosok itu mengenakan selendang putih dengan baju yang juga berwarna putih, rambutnya sangat panjang. "Maukah kau menikah denganku?" tanya sosok itu tanpa basa-basi. Dia tersenyum dan Robert mengakui jika sosok itu benar-benar terlihat sangat cantik. Tapi tentu saja ajakan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Robert. "Kau tidak perlu ikut aku, karena aku bersedia untuk ikut denganmu." Robert menggeleng dan masih tetap dengan pendiriannya. "Kau akan mendapatkan apapun yang kamu mau setelah menikah denganku." "Tidak, aku tidak tertarik." Mendengar jawaban dari Robert yang tetap bersikeras menolaknya, langsung memicu amarah dari sosok tersebut. Wujud aslinya yang sangat mengerikan langsung ditampakkan pada Robert. Namun tentu saja Robert tidak menunjukkan rasa takutnya. Robert membaca mantra untuk memanggil sang penjaga, dan saat penjaganya muncul, sosok kuntilanak itu langsung pergi. Setelahnya, Robert pun lantas mulai mengangkat Rengge yang sebelumnya ia pasang. Ketika Rengge diangkat, terlihat ikan-ikan puhing tersangkut di Rengge tersebut. Robert tersenyum. Perlahan-lahan ia memasukkan Rengge ke dalam badan cis, dan setelah semua terangkat, Robert lantas melepaskan satu persatu ikan-ikan tersebut dari Rengge. Setelahnya, Robert pun pulang dengan membawa hasil tangkapan ikan yang lumayan banyak. Ikan puhing, meskipun penuh dengan tulang dan berukuran kecil, namun rasa dagingnya sangat-sangat manis. Begitu sampai di rumah, alis Robert berkerut kala melihat pintu rumahnya terbuka lebar. "Wan, Rowan, panggil Robert." Namun tak ada jawaban. Dengan langkah tergesa, Robert berjalan menuju ke kamar Rowan, tapi ternyata Rowan juga sedang tidak ada di kamarnya. "Kemana anak itu? Tidak biasanya dia pergi dengan membiarkan pintu rumah terbuka seperti tadi," gumam Robert. Sementara itu, di tempat yang tak berada di mana itu, terlihat Rowan yang dalam posisi terikat. Perlahan-lahan ia membuka matanya, namun pandangannya masih kabur. Beberapa kali Rowan mengerjap-kerjapkan mata, berharap penglihatannya segera menjadi jernih kembali. "Manyang, Manyang," panggil Rowan dengan suara bergetar. "Jangan sebut namaku," ujar Manyang. Kenapa? Kenapa kau lakukan semua ini padaku? Apa kesalahan yang sudah aku perbuat padamu?" tanya Rowan. "Aku benci dengan Robert, dan juga kau. Laki-laki yang kau lindungi itu tidak tahu diri," ujar Manyang. "Apa maksudmu?" Kau bukannya tidak tahu bagaimana aku sangat berharap pada Robert, kan? Tapi dia malah memilih dengan bocah itu ketimbang aku yang nyata-nyatanya sangat berharap padanya. Kau pun sama. Kau selalu membelanya dan melindungi kesalahannya." Aku tidak pernah membela yang salah," ujar Rowan. "Kau itu seorang dukun santet.
Jadi jangan berlagak seperti hakim agung di hadapanku. Kau pikir kalau Ranti tahu kau kembali lagi ke dunia hitam itu, apa dia masih mau menerimamu? Asal kau tahu, saat ini sudah ada yang menunggu untuk menikahi Ranti. Hei, apa maumu sebenarnya? Hah? Kenapa membawaku kemari? Manyang mendekat ke arah Roan, lalu tanpa basa-basi ia menarik rambut Roan dengan keras. Hei Manyang, jangan terlalu kasar padanya. Dia itu sebenarnya sama dengan kita, sama-sama korban Robert. Ujar suara lain di ruangan itu. Alis mata Roan berkerut. Suara itu terdengar asing baginya. Siapa kau? Tanya Roan. Aku adalah orang yang ingin membunuh Robert. Asal kau tahu Roan, Robert ada di saat Amaimu mati. Dia ada, tapi tidak berbuat apa-apa. Andaikan dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Amaimu, mungkin sekarang Amaimu masih hidup. Roan diam beberapa saat, lalu kemudian ia tertawa. Sampai segitunya kau ingin mengadu domba dengan aku dan Robert? Kau salah orang, karena aku sangat tahu tentang Robert. Aku tahu dia orang yang seperti apa, ujar Roan. Suara tawa terkekeh terdengar. Roan ikut tertawa. Sekarang aku paham. Kalian membawaku kemari untuk memancing Robert, kan? Karena kalian sudah tahu Robert pasti akan mencariku. Salah. Kau salah, Roan. Kami membawamu kemari untuk menyadarkanmu agar kau tahu siapa Robert sebenarnya. Roan tertawa, namun plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Manyang menampar dengan keras Roan. Dengan gusar, Roan berusaha melepaskan ikatan tali pada tangannya, namun tentu saja itu tidak berhasil karena ikatan itu sangat kuat. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah percaya pada kalian semua, ujar Roan. Sementara itu di rumah Robert, dia masih merasa sangat aneh karena setelah ditunggu semalaman, Roan tidak kunjung pulang. Saat pagi menjelang, Robert pergi ke rumah Sidang. Ia menyuruh Sidang untuk mencari Roan. Memangnya dia kemana, Bet? Tanya Sidang. Entahlah, semalaman kutunggu dengan pintu terbuka, tapi dia tidak pulang-pulang, ujar Robert. Apa mungkin dia pergi ke rumah calon istrinya, Bet? Tanya Sidang lagi. Kurasa tidak, karena dia tidak membawa pakaiannya. Aneh juga ya, Bet ya. Apa jangan-jangan dia diculik ya, Bet? Siapa yang mau menculik laki-laki setua itu? Ujar Robert. Ya sudah, kalau begitu aku cari Roan dulu ya, Bet, ujar Sidang. Tapi meskipun ia tidak yakin, namun perkataan Sidang sebelumnya membuat Robert terus kepikiran. Setibanya di rumah, Robert bergegas mandi dan merebus air untuk membuat kopi, tapi pikirannya sama sekali tidak tenang. Dia terus masih memikirkan Roan. Robert memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Dia memanggil peliharanya untuk dikerahkan mencari Roan. Di situ, Robert diberitahu oleh salah satu peliharaannya yang memang mendiami salah satu mandau peninggalan amainya dulu. Makhluk itu mengatakan bahwa Roan dipukul dan lalu kemudian dibawa oleh dua orang laki-laki pergi dari rumah itu. Robert sempat tidak percaya ketika nama Manyang disebut sebagai pelakunya. Atas alasan apa Manyang melakukan itu kepada Roan? Robert bertanya-tanya. Apa benar itu Manyang? Dan kenapa dia berubah? Dan apa alasannya sampai membuatnya berubah seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja bermunculan di benaknya. Di tempat Roan berada. Lepaskan aku, bangsat! Roan berteriak-teriak menatap seorang laki-laki yang duduk di sebuah kursi tak jauh darinya. Roan, kami pun sebenarnya tidak ingin melakukan ini padamu, ujar orang itu dengan suara yang sangat pelan. Lalu kenapa? Kenapa kalian lakukan ini? Ujar Roan marah. Aku hanya ingin kau sadar, Roan. Guruku itu tidak bersalah. Dia itu hanya mengobati orang. Dan kau pun tahu bukan? Robert itu dukun santet. Dia keji, jahat. Dan kau juga dijerumuskan menjadi dukun santet oleh Robert. Apa kau tidak menyadari itu? Aku tahu Robert itu seperti apa. Dan kau tidak perlu lagi menjelaskannya. Kau terlalu berbelit-belit, bangsat, ujar Roan dengan emosi meledak-ledak. Dan kau pikir dengan caramu mengirimi santet tak bertujuan pada orang-orang desa itu baik? Apa itu kebaikan yang kau maksud? Sejahat-jahatnya Robert, dia tidak pernah membunuh banyak orang tak bersalah hanya untuk mengalahkan satu lawan. Tapi kau
dan juga gurumu melakukan itu hanya untuk bisa mengalahkan Robert. Najis, lanjut Rowan. Tiba-tiba saja Manyang mendekat dan langsung menyumpal mulut Rowan dengan kain. Rowan berteriak namun suaranya tak bisa keluar dengan bebas. Sementara itu di kediaman Robert, Robert, panggil Sidang sambil berlari masuk ke dalam rumah. Bet, aku belum menemukan Rowan, Bet. Tapi apa kau tidak ingin menerawang Rowan? Hah? Karena ini entah kenapa, kok aku yakin ya Rowan itu diculik. Atau dia dibawa orang, ujar Sidang dengan raut wajah yang sangat serius. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian dia mengangguk. Kalau sampai nanti malam dia tidak kembali, maka aku sendiri yang akan mencarinya, ujar Robert kemudian. Kau tahu di mana dia? Masih samar, tapi aku diberitahu dia sedang bersama orang yang aku kenal. Sidang duduk tidak jauh dari Robert. Rowan, sedang apa dia, Bet? Gumam Sidang. Rowan semakin gusar saat melihat orang yang pernah dipukulinya karena merusak pagar gaib yang ia buat. Robert dan juga Sidang pasang di desa. Mereka itu ternyata satu komplotan, dan yang tidak habis pikir kenapa Manyang bisa menjadi salah satu anggota dukun-dukun jahat itu. Benar kata Robert, orang yang melakukan teror santet di desa sangat jahat. Mereka tahu cara membalikan manusia melawan manusia, yaitu dengan cara mengadu domba. Tapi meskipun yang disampaikan orang itu sangat meyakinkan, Rowan tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan termakan oleh hasutan tersebut. Sudah, lepaskan saja dia. Aku tidak punya masalah dengan dia. Tujuanku memintamu membawanya kemari hanya untuk memberitahu keburukan Robert. Sementara dia percaya atau tidak, maka itu terserah dia, ujar lelaki yang duduk di kursi itu. Manyang mendekat ke arah Rowan, lalu melepaskan ikatan pada tangan Rowan. Kau sinting, Manyang, ujar Rowan setelah melepaskan kain yang menyumpal mulutnya. Rowan, kau sudah cukup matang untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, kau pikirkan lagi kata-kataku tadi dan coba satukan kepingan teka-teki itu. Rowan mendengus lalu keluar dari tempat itu tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin sekitar pukul 7 malam barulah Rowan sampai di rumah. Benar Manyang yang membawamu, ujar Robert menyerbu Rowan dengan pertanyaan. Rowan mengangguk. Kau tidak apa-apa? Kau diapakan? Hah? Berapa orang? Dan kenapa dia membawamu? Bet, kalau kau ingin bertanya, tanyakanlah satu persatu. Jangan beruntun seperti itu. Kau tahu tidak, aku itu baru berjalan puluhan kilometer ke sini. Aku belum makan dari semalam. Bahkan demamku saja sampai sembuh sendiri, ujar Rowan. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Robert. Aku tidak apa-apa. Berapa orang yang ada di sana bersama Manyang? Robert kembali bertanya. Satu orang yang kupukuli di sini kemarin. Satunya lagi aku tidak tahu orang itu siapa. Selebihnya kurasanya orang suruhan. Apa saja yang mereka lakukan terhadapmu? Tidak, mereka hanya mengikatku dan... Kalimat Rowan tergantung. Dan apa? Rowan menarik nafas panjang, lalu kemudian dia menceritakan apa yang Manyang katakan padanya. Itu membuat Robert langsung menghela nafas. Cobalah untuk meminta maaf padanya, Bet, ujar Rowan. Wan, aku dan Manyang tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan lagi, sekali seseorang berkhianat, maka dia akan mengulanginya lagi nanti. Terlepas apapun alasannya, berkhianat itu bukan solusi. Ya, tapi perlakuanmu padanya memang seperti memberi harapan, Bet. Harusnya kalau memang kau tidak mempunyai perasaan terhadap Manyang, ya jangan memberikan perhatian seolah kau menyukainya, Bet, ujar Rowan. Aku akui, aku memang punya sedikit perasaan tertarik pada Manyang. Tapi sebelum aku mengatakan tentang itu padanya, aku ingin memastikan perasaanku terlebih dulu. Karena kalau aku sampai salah langkah, bukan hanya aku yang terluka. Dan lagi, aku tidak ingin kehilangan Manyang sebagai teman hanya karena aku terlalu cepat mengambil kesimpulan soal hatiku sendiri. Kau tidak pernah jujur pada aku, Bet. Padahal aku sudah sering menyuruhmu untuk membuka hati dan menerima Manyang, ujar Rowan. Sebenarnya kau menganggapku apa sih, Bet? Adik atau orang asing yang hanya menumpang hidup di rumahmu? Rowan bertanya dengan suara tertahan. Kenapa kau jadi marah begitu? Ini soal hati, Wan. Bagaimana aku ingin jujur kepadamu kalau aku sendiri tidak yakin dengan perasaanku? Kau tahu kan, aku masih sangat menyayangi Mia. Mia lagi. Kau mengaku menyayangi Mia, tapi kau sendiri tidak ada pergerakan. Bahkan saat kusuruh supaya kau memperjuangkan dia, kau tidak mau. Apa itu yang namanya sayang? Kau pengecut, Bet. Rowan,
Kau tahu alasanku. Lalu kenapa kau ungkit lagi? Itu lagi. Padahal sudah jelas kau bisa melindungi mereka. Lalu apalagi yang kau takutkan, Bet? Hei, ini kenapa jadi masalahku yang kau bahas? Ya, karena masalahmu itu aku yang terkena imbas, Bet. Mana tamparan si Manyang masih sakit lagi. Makanya kemarin sudah kukatakan, kalau kau masih tetap berada di dekatku, kau mungkin akan terkena imbas dari semua permasalahanku. Aku tidak masalah kalau menghadapi sesama laki-laki, Bet. Masalahnya ini tuh perempuan. Kalau aku pukul balik, yang ada jatuh harga diriku, ujar Rowan. Aku minta maaf, Wan. Rowan menggeleng. Kalau kau ingin dimaafkan, layani aku seperti raja, ujar Rowan kemudian. Bet, aku ingin tanya, apa benar kau ada di saat-saat terakhir amaiku? Tanya Rowan dengan wajah serius. Kenapa kau membahas itu? Aku hanya ingin tahu, Bet. Robert menggeleng pelan. Bersihkan dirimu, aku siapkan makanan, ujar Robert sebelum ke dapur. Rowan terdiam, pikirannya berkecamuk. Rasa percayanya pada Robert perlahan-lahan mulai goyah. Apakah benar saat itu Robert mungkin bisa menyelamatkan Amai Rowan? Tapi seperti yang orang itu katakan, kalau Robert sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Tidak, aku kenal Robert. Dia tidak sejahat itu, ujar Rowan kembali meyakinkan dirinya sendiri yang perlahan-lahan mulai termakan hasutan murahan yang ingin mengadu domba mereka. Selesai makan malam bersama, Robert kedatangan tamu. Bagaimana kabarmu, Bet? Ujar orang itu dengan bibir tersenyum. Baik, kau sendiri bagaimana? Ya, secara fisik aku sehat, hanya saja hatiku yang tidak. Robert tersenyum simpul. Ada apa? Tanya Robert. Ya, meskipun aku tahu kau sudah tidak melakukan praktek santet lagi, tapi aku tetap ingin kemari. Ya, sekedar untuk bercerita, ujar orang itu. Senyum Robert tampak sinis. Matanya tajam menatap orang itu. Katakan saja, kau mau apa? Sebenarnya sih aku ingin menyantet dia. Aku ingin dia tersiksa sampai mati. Tapi kan kau sudah tidak melakukan praktek santet. Jadi ya aku hanya ingin kau membuat dia meminta maaf padaku, ujar orang itu. Aku sudah kembali membuka praktek santet, ujar Robert yang langsung membuat orang itu kaget. Namun seketika wajahnya terlihat ceria. Benarkah, Bet? Apa kau serius? Ya, tentu saja. Rasanya aku jadi semakin semangat untuk cerita, ujar orang itu. Ceritakan saja. Jadi sebenarnya begini, Bet. Aku itu punya rekan. Nah, dia memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan dari klien. Masalahnya, Bet, aku juga dilibatkan dalam semua hal itu. Yang aku takutkan, suatu saat nanti kami ketahuan, Bet. Aku ingin berhenti memungut keuntungan seperti itu, tapi aku diancam dan videoku saat kau pasti paham maksudku, Bet. Dia mengancamku akan menyebarkan video itu ke media sosial. Hidupku akan hancur, Bet, kalau sampai video itu tersebar. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku ingin dia sakit, aku ingin dia mati. Robert tersenyum. Kau bawa fotonya? Tanya Robert. Ada, sebentar ya. Nah, ini fotonya. Robert mengambil foto tersebut, lalu kemudian menatap orang itu. Kau tahu harganya kan? Orang itu mengangguk. Jangan khawatir, Bet, aku punya uangnya kok. Robert mengangguk, lalu kemudian ia beranjak dan berjalan masuk ke dalam ruangan ritualnya. Orang itu mengikuti Robert dari belakang. Di dalam ruangan tersebut, Robert langsung mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk ritual santetnya. Api dihidupkan, asapnya mulai membumbung dan memenuhi ruangan kecil itu. Si tamu terbatu karena asap dari perapin tersebut. Robert melepaskan bajunya, lalu memasang pengikat kepala. Setelah itu, ia duduk bersila. Di tangannya terdapat boneka kecil menyerupai manusia. Foto target dipasangkan pada boneka tersebut, dan setelahnya Robert mulai membaca mantra. Mulutnya berkomat kamit, matanya tertutup, dan dengan gerakan tangan memutar, Robert mulai mengasapi boneka target tersebut. Sementara di dalam kamarnya, Rowan sudah tertidur, tapi ketika bau asap itu tercium, Rowan langsung terbangun. Sedang apa dia ya? Gumam Rowan seraya beranjak dari kasur dan berjalan keluar kamar menuju ke dapur untuk mengambil minum. Sial, umpat Rowan sambil memegangi rahangnya yang terasa sakit.
Masih dengan memegang gelas di tangannya, Rowan berjalan menuju ke ruangan ritual Robert. Dia mengintip dari balik pintu. Lalu tak lama setelahnya, Rowan kembali lagi ke dalam kamarnya. Rowan meletakkan gelas di dekat tempat tidur dan langsung merepalkan tubuhnya. Matanya mulai terpejam. Robert menghela nafas. Wajahnya menggambarkan rasa puas atas apa yang sudah ia lakukan. "Tetaplah di sampingnya kalau kau ingin menghapus video itu setelah kematiannya," ujar Robert kemudian. "Baik, Beth. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan memberitahu kenalan-kenalanku kalau kau sudah kembali membuka praktek," ujar orang itu. Robert tersenyum lalu mengangguk. Orang itu memberikan uang 3 juta rupiah cash kepada Robert dan ia berjanji akan membayar sisanya dalam minggu-minggu ini juga. Karena kebetulan dia hanya membawa cash 3.500.000 saja. "Sekali lagi terima kasih ya, Beth," ucapnya sebelum pergi. "Jangan lupa sisanya," ujar Robert. "Iya, Beth, aku tidak akan lupa." Robert pun tersenyum. Di pagi harinya, sidang datang. Syukurlah kau sudah pulang, Wan. Kemarin aku dan Robert kalang kabut mencarimu," ujar sidang. Rowan hanya tertawa. "Kau tidak membawa ikan?" tanya Rowan. "Tidak, karena aku lihat kemarin di dapur banyak ikan tangkapan Robert." "Ikan itu terlalu banyak tulangnya." "Biasanya kau tidak pilih-pilih begitu. Jangankan tulang ikan, tulang babi pun kau makan," ujar Robert yang baru keluar menyela obrolan kedua pemuda itu. Rowan tertawa. "Sial kau," umpatnya sambil tertawa. Saat mereka sedang mengobrol, dengan diselingi candaan dari arah jalan setapak, terlihat seseorang berjalan setengah berlari menuju ke rumah Robert. Robert mengerutkan alisnya. Siapa yang pagi-pagi seperti ini datang bertamu, pikirnya. "Robert," panggil orang itu. "Ya, ada apa?" tanya Robert seraya beranjak menghampiri orang itu. "Di sana ada mobil mencari-carimu. Katanya semalaman dia kesasar saat mencari rumahmu," jawab orang itu yang merupakan seorang penyadap karet di desa mereka. Robert langsung berjalan ke arah jalan setapak untuk menjemput tamunya yang tadi dikatakan oleh si warga. Sidang mengikuti Robert, sementara Rowan tetap duduk bersantai di teras. Tidak jauh dari jalan setapak yang menuju ke rumah Robert, terlihat sebuah mobil terparkir. "Beth," panggil orang itu ketika melihat Robert datang. "Kenapa kau bisa sampai tersesat menuju ke rumahku?" tanya Robert kepada orang itu yang tak lain adalah Raditya tersebut. "Aku sendiri bingung, Beth. Kau tahu kan, aku hafal betul letak rumahmu. Tapi aneh, semalam saat kami sampai di jalan yang seharusnya menuju ke rumahmu, jalan setapak itu sama sekali tidak ada. Sudah ku coba masuk melewati rumput-rumput tinggi itu, tapi hasilnya aku malah keluar ke tanah lapang yang ada di sana." Robert tersenyum. "Kau membawa mereka?" ujar Robert bertanya. "Ya, Beth." Robert mengangguk. Matanya menatap 3 sosok makhluk yang dikirimkan untuk mencelakai si korban. "Ayo, bawa dia ke rumahku," ujar Robert pada Raditya, dan dengan sigap sidang langsung membantu. Robert berjalan lebih dulu, sementara istri dari teman Raditya tersebut ditandu oleh sidang. Suaminya, Raditya, dan juga warga yang menjemput Robert tadi. Baru setengah jalan, mereka berjalan di jalan setapak itu. Tiba-tiba saja sidang mengadu kesakitan. Ketika Robert menoleh ke belakang, terlihat salah satu makhluk itu sudah menyerang sidang. Sidang yang sedang kesakitan itu membuat tandu yang diangkatnya hampir saja terjatuh. Namun untung saja Robert sempat menahannya. Melihat keadaan yang seperti itu, Rowan langsung berlari ke arah Robert. Astaga, gumam Rowan panik kala melihat sosok yang mengganggu sidang. "Bantu bawa ke rumah, Wan," ujar Robert. Dengan cepat, Rowan langsung menggantikan Robert mengangkat tandu tersebut dan segera mengajak orang-orang itu untuk melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Sementara itu Robert, ia disibukkan dengan membantu sidang. Mantra yang Robert ucapkan hanya menahan makhluk itu beberapa saat saja. Makhluk itu sangat kuat dan ia kembali menyerang sidang. Sidang langsung muntah darah dan bersama dengan muntahannya itu keluar serangga yang sudah mati. Sidang langsung histeris. Apa ini, Beth? Apa ini?" teriaknya ketakutan. Aku kena santet, Kak, Beb?" tanya sidang yang menangis. Robert tidak menjawab. Ia segera membawa sidang ke rumahnya. "Tutup pintunya," ujar Robert ketika ia dan sidang sudah berada di dalam rumah.
Makhluk apa itu, Bet? Tanya Rowan, tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Kau masih ingat cara balian? Ujar Robert balik bertanya. Walaupun orang tuaku seorang balian, tapi aku tidak pernah melakukan ritual itu lagi, Bet. Dan lagi pula, aku kan sudah masuk Islam. Aku sudah tidak bisa mencoba melakukan ritual itu, ujar Rowan. Helaan nafas Robert terdengar berat dan cepat. Sesekali matanya terpejam dengan kepala menengadah. Tampaknya Robert sedang cemas, tapi Rowan tahu apa yang sedang Robert cemaskan itu. Makhluk itu berasal dari mana, Bet? Tanya Rowan. Robert pun menggeleng. Kita utamakan untuk menyembuhkan Sidang dulu, ujar Robert tanpa menjawab pertanyaan dari Rowan. Robert beranjak, ia memampas Sidang menuju ke dalam ruangan ritualnya. Disitulah Sidang dibaringkan. Aduh, Bet, sakit, Bet. Perutku rasanya seperti ada ribuan makhluk yang bergerak-gerak di dalam, Bet. Rintik Sidang masih menangis. Sabar, ujar Robert bergegas menyiapkan ritualnya. Sial, umpat Robert ketika tanpa sengaja tangannya menyenggol wadah foto yang langsung beramburan di lantai. Dengan sigap, Rowan langsung membantu membereskan foto-foto itu, mengembalikan semuanya ke dalam wadah khusus. Ambil daun sawang sebanyak-banyaknya, ikat dan gantungkan mengelilingi rumah ini, perintah Robert pada Rowan. Dengan cepat dan tanpa bertanya, Rowan bergegas keluar ruangan. Rowan terdiam sejenak di depan pintu, kala matanya melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang berbaris di luar rumah. Sambil membaca mantra untuk melindungi diri, Rowan berlari untuk memetik daun-daun sawang yang tadi Robert suruh. Setelah mendapatkan daun-daun sawang tersebut, Rowan pun bergegas mengikatnya dan kemudian menggantungkannya di sekeliling ruangan. Terlihat Robert yang sudah duduk bersila dengan mulut berkomat-kamit, sementara Sidang masih merintih-rintih kesakitan. Rowan menatap Robert yang sedang melakukan ritual untuk menyembuhkan Sidang. Wajah Robert tampak serius dan sesekali raut wajahnya meringis seperti sedang menahan sesuatu. Rowan melihat di perut Sidang seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak, mirip seperti gerakan bayi saat di dalam perut ibunya. Tidak membiarkannya begitu saja, Rowan langsung meletakkan tangannya di atas perut Sidang. Lalu kemudian ia mulai membacakan mantra. Sidang mengerang kesakitan, tubuhnya menggeliat-geliat, menahan rasa sakit yang teramat sangat pada perutnya itu. Rowan tidak berhenti, mantra masih terus dirapalkan hingga tiba-tiba saja Sidang muntah. Muntahan Sidang itu berbau busuk dan ada juga serangga bercampur rambut, juga ulat di muntahnya. Terus muntahkan, ujar Rowan. Sidang mencengkram erat kaki Rowan hingga membuat pemuda itu meringis kesakitan. Aku sudah tidak kuat, Wan. Rasanya dadaku sesak, nafasku seperti mau berhenti. Isak Sidang di sela-sela muntahnya. Sudah, terus muntahkan. Jangan menyerah seperti itu. Sidang menangis jadi-jadinya. Dan ketika rasa mual itu kembali menghampirinya, Sidang muntah lagi. Dan kali ini serangga serta ulat itu sudah tidak ada lagi di muntahnya. Rowan menghela nafas lega. Ia menoleh kepada Robert yang saat itu masih duduk bersila dengan mata tertutup. Butiran-butiran keringat di tubuhnya mulai berjatuhan saat Rowan ingin membantu Robert. Lelaki itu membuka matanya. Bet, kau baik-baik saja, Bet? Tanya Rowan. Ya, bagaimana Sidang? Biasa, Bet. Serangga yang dimuntahkan tidak sebanyak itu, Bet. Tapi ini sangat banyak, dan tidak hanya serangga, Bet. Ada rambut dan juga ulat, ujar Rowan. Dukun itu bukan dukun dari Indonesia. Wajar saja jika ada sedikit perbedaan dari santetnya. Aku saja hampir kewalahan. Kita butuh persiapan untuk mengobati perempuan itu, Wan. Kita harus melakukan ritual balian. Ritual itu akan sangat membantu kita, ujar Robert. Hah? Bukan dukun dari Indonesia? Dari negara mana dukun itu berasal, Bet? Robert menggeleng. Aku tidak tahu. Dia kemari, tapi aku tidak sempat mengikutinya. Rowan menarik nafas panjang. Dia laki-laki atau perempuan, Bet? Kurasa dia perempuan, tapi entahlah. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang pasti ilmunya sangat tinggi, hingga bisa menyerang target yang berada di luar dari negaranya, ujar Robert. Raut wajah Rowan menunjukkan rasa khawatir. Kurasa kali ini kau harus menyerah, Bet. Jangan melawan dukun itu, Bet. Kita tidak tahu apa saja ilmu yang dia miliki. Robert menggeleng. Sudah terlambat.
orang-orang itu sudah datang. Sejak awal aku melihat foto wanita itu, aku tahu dukun yang mengirimkan santet padanya bukan dukun sembarangan. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa menyerah. Karena jika aku menyerah, itu berarti aku menjilat ludahku sendiri. Aku pernah bersumpah, aku akan menggunakan kemampuanku untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Dan aku tidak akan pernah mengingkari sumpah itu, ujar Robert mantap. Rowan menghela nafas panjang. Ya, keputusan Robert sudah bulat. Dia tidak akan bisa diganggu gugat, dan karena Rowan menyayangi kakak angkatnya itu, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu Robert apapun yang terjadi. Mari kita lakukan bersama, Bet. Tapi janji, Bet, setelah ini kau harus mengajak aku dan Sidang untuk liburan, ujar Rowan kemudian. Robert mengangguk. Wan, kau jaga rumah, jangan sampai lengah. Aku ingin menemui Balian. Waktu kita tidak banyak. Kita harus bergegas agar Sidang dan wanita itu bisa selamat, ujar Robert sebelum pergi. Hati-hati, Bet, di luar banyak yang menunggu. Robert mengangguk. Setelahnya, Robert berjalan keluar ruangan ritual. Dia mengenakan kembali bajunya dan mengambil mandau yang terpajang di dinding. Mandau itu memiliki penjaga yang berwujud perempuan yang sangat kuat. Robert membawanya hanya untuk berjaga-jaga. Kalau nanti di jalan ia akan mengalami gangguan. Hari itu terasa singkat karena diburu waktu. Namun untungnya berkat bantuan dari para warga, menjelang maghrib semua persiapan untuk ritual Balian Dadas pun selesai disiapkan. Balian yang merupakan seorang perempuan parubaya itu kini sudah berada di rumah Robert. Mohon bantuannya, ucap Robert pada sang Balian yang akan memimpin ritual malam itu. Agung atau gong mulai ditabuh, diiringi dengan suara Kang Kanung yang juga dibunyikan. Sang Balian itu mulai berdiri, berjalan mengelilingi Sidang dan si wanita. Lalu kemudian Balian tersebut mulai menari-nari. Semakin lama, suara alat musik itu semakin cepat, dan begitu juga dengan gerakan tarian sang Balian yang terlihat semakin liar. Tariannya bukan lagi seperti tarian orang normal. Tubuhnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Di saat sang Balian berusaha untuk mencabut santet yang bersarang di tubuh Sidang dan wanita itu, di sisi lain Robert dan Rowan sedang berusaha menumpangkan si dukun dari luar negeri itu. Di dalam ruangannya, Robert dan Rowan duduk bersila saling berhadapan. Mereka sangat fokus dengan apa yang sedang mereka lakukan. Sosok perempuan yang menjadi lawan Robert dan Rowan malam itu ilmunya benar-benar sangat tinggi. Bahasanya pun tidak mereka mengerti. Namun meskipun begitu, Rowan tahu jika dukun perempuan dari luar negeri tersebut sedang menyumpah serapah pada mereka, karena mereka sudah mengganggu jalannya santet yang dukun itu kirimkan. Rowan tercekat kalau dia melihat sosok-sosok yang menjaga dukun itu tidak hanya dari kalangan jin, namun juga dari kalangan iblis yang tentu saja kekuatannya tak bisa dibayangkan. Bet, dia hamba iblis, Bet, ujar Rowan. Robert tidak mengatakan apa-apa, namun dilihat dari sorot matanya, sepertinya Robert tak mau mengalah. Irama alat musik itu masih terdengar, dan di tengah suasana temaram tanpa cahaya di ruangan itu, sang Balian menjulurkan lidahnya yang panjang dan besar. Lidah itu mulai menjilati perut Sidang. Sidang mengerang. Ia benar-benar bisa merasakan lidah sang Balian tersebut dengan sangat jelas. Antara takut dan juga kesakitan, rasanya membuat Sidang ingin pingsan saja. Sementara itu di tempat Robert bertarung, suara tawa menggema dari sosok berbentuk asap itu. Melihat Robert yang sudah siap, Rowan juga tidak mau kalah. Dia memanggil peliharaannya yang paling kuat, makhluk yang dulu ia taklukkan saat pertama kali menjadi murid dari Liao Lacabuto. Ketika si dukun perempuan itu mulai menyerang, sosok berwujud asap penjaga Robert tersebut melindunginya, dan serangan itu tidak sedikit pun berhasil mengenai Robert.
Robert tersenyum sinis. Meskipun pada awalnya tadi sempat ragu karena selain kalah jumlah, pasukan dukun wanita itu pun kebanyakan dari kalangan iblis yang sangat jahat, tapi ternyata kekuatan mereka masih bisa diimbangi. Robert semakin percaya diri akan bisa mengalahkan lawannya tersebut dengan gencar. Robert membabat habis semua pengikut dukun tersebut, tentunya dengan Rowan yang selalu ada di sisinya. Sukma dukun itu dimangsa oleh sosok berwujud asap yang melindungi Robert. Semuanya sudah selesai. Robert kembali berhasil mengalahkan lawannya dengan bantuan Rowan dan juga sang Balian. Ketika Robert membuka mata, Rowan tersenyum menatapnya. Setelah mengenakan pakaian kembali, Robert dan Rowan pun keluar. Rupanya, sang Balian pun sudah menyelesaikan ritualnya. Sidang sudah sedikit membaik, dan begitu juga dengan si wanita itu. "Bagaimana rasanya, Dang?" tanya Robert. Yang berjalan di perutku tadi sudah tidak terasa lagi, Bet," jawab Sidang dengan suara parau. Robert mengangguk. Sang Balian terlihat duduk bersandar di dinding. Sepertinya ia juga kelelahan setelah ritual yang panjang itu. "Dukun dari mana itu?" tanya sang Balian pada Robert. "Masih belum aku ketahui secara pasti, tapi besar kemungkinan itu dukun dari Filipina yang di daerahnya sana disebut ilmu kulam dan gawai. Ilmu yang sangat jahat, setara dengan santet dan guna-guna milik kita," ujar Robert. Sang Balian tertawa. "Hebat sekali. Dia bisa menyerang korban yang berada jauh di sini. Ya, ilmu santet kita pun seperti itu. Laut bukan menjadi hambatan," ujar Robert. Robert kemudian beralih menatap suami si wanita yang duduk di dekat Raditya. "Apa kau ingat sesuatu tentang Filipina?" tanya Robert. Teman Raditya itu terdiam sejenak, lalu kemudian menganggukkan kepalanya secara perlahan. "Sebenarnya kami bermasalah bukan dengan warga lokal sana, melainkan sesama WNI, warga negara Indonesia. Aku tidak mencurigainya sama sekali, karena aku pikir masalah itu sudah selesai dengan kepulangan kami ke Indonesia. Tapi ternyata ancaman benar-benar dilakukan. Aku tidak menyangka, tapi menurutku mustahil orang yang baru pertama kali bertemu sepertimu tahu tentang negara itu," cerita sang suami. "Iya, kau bahkan tidak pernah cerita padaku," ujar Raditya. "Aku memang berniat untuk mengubur masalah itu dan tidak memperpanjang masalahnya lagi." Robert menghela nafas panjang. "Sekarang istrimu akan pulih, tapi secara perlahan, karena bekasnya masih akan ada sampai berbulan-bulan," ujar Robert. "Syukurlah kalau begitu, Bet." "Robert," panggil sang Balian. "Ya," jawab Robert seraya menoleh ke arah sang Balian. "Kau apakan dukun itu, Bet?" Robert tidak menjawab, dia hanya tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Setelah mengobrol berbahasa basi, akhirnya sang Balian pun pamit pada Robert. Robert memberikan bayaran atas jasa sang Balian padanya dan tak lupa ia juga memberikan pinduduk berupa beras dan lain-lain pada sang Balian. "Terima kasih atas bantuanmu," ucap Robert. "Aku juga senang bisa membantumu. Ya walaupun aku tidak sehebat kau," Robert hanya tersenyum. Rowan mengantar sang Balian untuk pulang, sementara Robert kembali masuk ke dalam rumah melanjutkan obrolan dengan Raditya dan juga suami si wanita. "Kupikir cuma di Indonesia yang ada dukun-dukun santet seperti itu," ujar Raditya sambil tertawa. "Kau tidak akan pernah bisa mengukur kedalaman laut hanya dengan sebuah tongkat. Hal-hal gaib seperti santet, jin, setan, iblis itu ada di mana-mana. Yang mungkin berbeda hanya tingkat kekuatannya saja," ujar Robert seraya tersenyum. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Wah, keren banget ya, makin kesini kisah Robert. Bagaimana akhirnya di sini Manyang muncul kembali, tapi waduh, kok Manyang jadi jahat ya? Nih jadi misteri banget nih, kenapa Manyang bisa jadi jahat? Oke, dia mungkin kesel sama Robert, dia mungkin yang tadinya sayang jadi benci karena melihat Robert yang satu rumah dengan si Asni dulu tuh. Padahal Asni ya udah pergi juga kan. Jadi sinilah wanita nih harusnya ditanya dulu dong sama Robert. Maksudnya siapa Asni itu, terus kenapa ada di rumah ya kan? Tapi di sini Manyang tiba-tiba berubah jadi jahat, bahkan pak si Rowan disikat sama dia, digampar.
Tapi nggak tahu juga ya, apakah memang Manyang sebenarnya dari dulu sudah jahat, ataukah memang dia berubah jadi jahat karena setelah melihat Asni, kita nggak tahu juga nih. Pinter banget nih buat Om Pras ya, bikin kita penasaran. Tapi benar-benar kisahnya keren banget. Bagaimana di sini juga Robert berhasil menyembuhkan dua orang sekaligus. Sidang langsung terkena tuh di situ tuh ya kan. Bagaimana orang yang terkena santet dari negara Filipina. Sangar juga ya ternyata ya. Bahkan dukunnya ini perempuan ya, dukun dari Filipina, dan si pasien ini juga kaget ketika di mana Robert nanya tentang Filipina. Wah, kok Robert bisa tahu? Berarti emang benar-benar keren nih Robertnya ya. Luar biasa sekali kisahnya, dan jadi makin penasaran nih dengan kelanjutannya. Buat Om Pras jangan lama-lama ya kelanjutannya. Terima kasih banget nih Om Pras atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah barusan, kisah Robert. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak salah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.